Halo teman-teman, setelah tadi kita menyimak bagaimana cara menginstal ProBuilder, selanjutnya kita akan lanjut kepada tahap bagaimana sih cara menggunakan ProBuilder dan juga apa saja tools-tools yang ada di dalamnya. Nah, sebelum kita ke tahap tersebut, pastikan terlebih dahulu di bagian tools ini sudah ada ProBuilder. Nah, hal ini menandakan bahwa ProBuilder yang ada di unit kalian sudah terinstall, gitu ya. Nah, oke, selanjutnya ketika sudah ada ProBuilder di bagian tools ini, ketika kalian klik ProBuilder lalu klik ProBuilder window, maka akan muncul satu window kecil atau jendela kecil seperti ini yang merupakan tools-tools dari ProBuilder gitu ya. Nah, selain tools-tools yang berada di ProBuilder ini, ada juga tools yang berada di bagian scan ya. Nah, bagian itu ada yang pertama ada tools face selection, edge selection, vertex selection, dan juga ada object selection. Nah, untuk face selection ini dia untuk mengubah atau menggerakkan satu sisi dari objek yang kita pilih. Lalu juga kalau edge selection itu untuk memilih untuk menggerakkan satu garis dari objek yang kita pilih. Lalu juga vertex selection itu untuk satu kotak warna, menggerakkan satu kotak warna dari objek yang kita pilih, dan juga object selection itu untuk memindahkan atau menggerakkan satu objek penuh. Nah, teman-teman, selanjutnya kita langsung saja kepada membuat atau menggunakan tools-tools berikut pada objek-objek yang ada di ProBuilders gitu ya. Nah, untuk yang pertama, kita buka ini adalah untuk menampilkan tools baru. Nah, di sini kalian bisa lihat ada di bagian sebelah scan itu muncul apa saja bentuk-bentuk atau objek-objek yang sudah ada di bagian scan ini ya. Nah, kita langsung baik. Sesuai dengan yang tadi telah dijelaskan perihal tools-tools yang berada di area scan ini, kita akan mencoba tools-tools tersebut jika diaplikasikan ke dalam objek gitu ya. Nah, kita akan memilih objek cube. Nah, di sini kita atur dulu sudut pandangnya agar lebih mudah ya. Nah, kita coba yang pertama yaitu face selection, di mana kita memilih satu sisi dan kemudian kita rubah seperti itu. Dia bergerak satu sisi saja. Nah, lalu yang kedua kita pakai edge selection, di mana dia akan bergerak satu garis saja, satu rusuknya gitu ya, satu garis. Lalu yang ketiga adalah vertex selection, di mana dia hanya menggerakkan satu kotak saja. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu object selection, di mana dia akan menggerakkan seluruh objek yang kita pilih. Di sini kita bisa menambahkan ukurannya dari objek yang kita pilih. Sini sebagai alas ya. Sini kita bisa mengubah sudut pandang dari objek yang kita pilih.
Kalian bisa menambahkan lagi dengan ada shortcutnya itu, kalian klik Ctrl, Shift, dan K. Itu shortcutnya ya, shortcut-nya. Misalnya kita pilih door atau pintu, kita atur dulu, misalnya ukurannya satu-satu semua dulu. Kita isi saja dengan bermacam-macam objek ya. Baik, beginilah proses dari bagaimana sih kita menggunakan ProBuilder gitu ya. Selebihnya kalian bisa coba-coba sendiri, dan nanti kita akan lihat bagaimana hasil dari susunan objek-objek yang telah dibuat dengan menggunakan tools-tools dari ProBuilder. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penggunaan terrain di Unity 3D atau tutorial membuat terrain di Unity. Nah, terrain itu sendiri merupakan alas gitu ya, alas atau hamparan di project Unity yang kita buat. Dan alasnya itu bukan sekedar alas saja, namun bisa kita edit-edit, atur-atur atau ubah-ubah bentuk atau tekstur permukaannya gitu. Nah, di mana terrain ini atau bagaimana kita bisa menambahkan terrain? Terrain bisa kita temukan atau tambahkan di game object. Nah, di sini kita ke 3D object dan ada terrain. Atau bisa juga di hierarki
kita ke 3D object, dan juga di sini juga ada terrain, kita klik. Nah, ini dia terrain. Alas yang akan kita ubah-ubah tekstur permukaannya gitu. Alas ini bisa kita naikkan seperti gunung, atau kita turunkan lagi menjadi daratan, atau dibuatkan kubangan gitu. Dengan kata lain, dengan menggunakan si terrain ini, kita bisa membuat hamparan gitu. Hamparan tadi, hamparan gunung atau kubangan, danau, jalanan, bukit, lembah, sungai, gurun, atau menambahkan bebatuan, pohon-pohonan, detail-detail seperti rumputan, bunga, dan sebagainya gitu. Terus seperti yang dilihat, pertama muncul terrain ini seperti alas yang datar gitu ya, dan besar juga gitu, sangat besar. Nah, kita bisa mengubah-ubah terrain ini dengan klik ini, lalu pertama-tama, nah di sini akan ada tools untuk mengubah terrain ini, alas terrain ini. Pertama kita ubah dulu ukurannya. Untuk mengubah ukuran ada di sini, terrain setting, bukan di sini. Terrain setting kita klik, turunkan ke bawah. Di bawah ada mesh resolution. Nah, ada terrain width dan length-nya atau panjang lebarnya. Di sini 1000 kali 1000 ya. Kita perkecil lagi menjadi setengahnya 500 atau setengahnya lebih sedikit, yaitu 600 panjang kali lebarnya jadi 600 kali 600. Jadi seperti ini. Nah, ini dia ukurannya sudah diubah menjadi 600 kali 600 gitu ya. Nah 600 kali 600. Nah, kita lanjut ke tools yang selanjutnya, ke yang paling kiri. Di sini ada create neighbor terrains. Nah, fungsinya itu untuk menambahkan terrains yang sejenis dengan yang sama bentuknya dengan terrain yang sudah kita buat ini tepat di sampingnya gitu, seperti ini. Kita klik. Nah, kita bisa menambahkan terrain di sini atau di sini. Kita bisa klik di sini. Nah, jadi seperti ini gitu ya. Kita bisa juga klik di sini lagi. Nah, jadi ada tepat di sampingnya gitu, ada 3 terrain. Namun kita butuh 2 saja, jadi CTRL-Z. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke tools yang selanjutnya. Di sampingnya ada Paint Terrain. Ya, kita klik saja Paint Terrain ini. Nah, di Paint Terrain ini ada cabangnya. Kalau kita klik ini, maka akan ada drop down-nya yang berisikan beberapa tools dengan fungsi yang berbeda. Yang pertama ada Raise or Lower Terrain, yaitu untuk menaikkan atau menurunkan terrain ini. Nah, bagaimana caranya? Akan ditaikkan dengan brush ini. Brush yang sudah disediakan oleh Unity-nya, dan ukurannya juga bisa diubah-ubah. Beberapa jenis brush-nya juga bisa diganti-ganti, bisa dicoba-coba saja. Ukuran brush-nya disesuaikan. Seperti ini. Tinggal diklik kanan dan akan muncul. Coba-coba memakai brush yang lain. Brush bintang. Seperti ini. Seperti ini. Sekreatif mungkin. Bisa dimanfaatkan untuk membuat gunung. Dengan berbagai jenis brush yang tersedia. Bagaimana ingin diturunkannya? Kalau ingin diturunkan, kita klik kanan dan shift seperti ini sekaligus. Lalu diarahkan kepada tempat yang ingin diturunkannya. Didatarkan kembali. Itu. Lalu yang selanjutnya ada paint holes. Paint holes ini sederhana saja, kita bisa membuat lubang di terrain kita menjadi bolong. Seperti ini. Namun saya tidak membutuhkannya, jadi CTRL-Z saja dulu. Lanjut ke paint texture. Paint texture ini untuk memberikan warna gitu pada teks atau tekstur pada terrain kita, namun nanti akan dijelaskan. Kita lanjut saja dulu ke set height.
Nah, sethag ini memiliki cukup banyak fungsi menurut saya. Yang pertama, kan kita ingin membuat kubangan. Kalau kita ingin membuat kubangan, berarti setidaknya terrain ini harus tebal gitu ya, supaya bisa dibuatkan kubangannya. Nah, yang pertama, sederhananya fungsi sethag ini untuk mengeset ketebalan dari terrain kita. Misalnya ketebalannya jadi 15. Flatten tile ini untuk ngeset satu saja, ini yang di garis merah. Kalau flatten all untuk mengeset dua-duanya. Kita flatten tile saja untuk lihat perbedaannya. Tuh, jadi ini ini yang belum kita set ketebalannya, dan ini yang kita sudah set ketebalannya gitu. Ketika kita lower, kalau ini hanya untuk mendatarkan saja. Untuk mendatarkan saja. Nah, kalau ini kita taikan dulu bedanya, jadi bisa membuat suatu kubangan. Tuh, seperti ini. Itu fungsi yang pertama. Yang fungsi yang kedua, bisa juga membuat sethag ini bisa juga membuat sebuah ketinggiannya itu harus sama gitu. Apabila ketinggiannya itu harus sama. Nah, kita perbesar. Nah, misalnya kita set ketinggiannya itu harus 13. Maka yang kurang dari 13 akan diangkat, dan yang lebih dari 13 akan diratakan. Nah, ketika diangkat juga tidak akan melebihi dari 13. Ya, tidak seperti tadi. Kalau diangkat ini bisa sebebasnya gitu. Fungsi selanjutnya dari sethag ini adalah ketika kita ingin meratakan semuanya yang sudah kita buat, atau istilahnya mereset gitu ya, itu dengan flatten tile. Kita set ke 0. Tuh, flatten tile-nya itu misalnya kita mau diratakan dua-duanya, maka flatten all seperti ini. Kita Ctrl Z lagi. Kalau mau salah satunya saja, misalnya yang ini yang sudah diklik, seperti itu. Lanjut ke yang selanjutnya, smoothing. Smoothing ini kita pakai apabila ada yang menurut kita terlalu kasar atau runcing, yaitu untuk dihaluskan. Seperti ini, seperti meleleh. Itu untuk smoothing. Yang selanjutnya adalah stem terrain. Stem terrain ini fungsinya untuk stempel gitu. Stempel satu kali, jadi satu kali aja, tidak bisa ditarik-tarik. Stempel seperti dicap. Nah, kita lanjut ke tools yang selanjutnya, yaitu ada paint trees, yaitu untuk menambahkan pepohonan. Dan yang selanjutnya juga ada paint details, yaitu untuk menambahkan detail-detail seperti rerumputan atau bunga-bunga kepada terrain yang sudah kita buat ini. Karena kalau seperti ini saja kan tidak menarik gitu ya, tidak seperti apa-apa gitu kan, tidak terlihat seperti gunung, jalan, gurun, ataupun tidak terlihat seperti apapun. Maka dari itu kita harus tambahkan teks pohon, detail-detail pohon, dan juga tekstur di sini, paint tekstur dan warna-warnanya pada terrain kita. Nah, untuk menambahkan itu semua menggunakan tools-tools tersebut, kita harus membutuhkan asetnya. Nah, di mana kita bisa menemukan aset-aset, yaitu ada di Asset Store. Untuk singkatnya, kita bisa langsung saja ke tempat pencarian internet. Nah, kita ketikkan assetstore.unity.com. Nah, setelah diklik, maka akan terlihat seperti ini. Pertama-tama kita login dulu, harus login, sambungkan dengan akun Unity kita. Yaitu sama dengan akun yang kita daftarkan waktu di Unity Hub. Sign in. Nah, setelah sign in, kita sudah terhubung dengan akun Unity kita. Lalu kita langsung saja searching for assets. Kita mencari aset yang kita butuhkan.
kita juga bisa searching-searching di Google gitu mengenai rekomendasi-rekomendasi aset yang gratis gitu, karena ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Kita cari dulu misalnya Terrain free saja, semoga keluar yang gratis. Nah, ini keluar ada beberapa Terrain, ada yang free, tulisannya free, dan ada juga yang berbayar. Kita cari yang free, misalnya kita download Grass Flower Factory. Kita klik tampilan seperti ini, langsung kita add to my assets. Kita klik accept, terima. Nah, ini berarti sudah masuk ke my asset. Kita langsung kembali ke Unity lagi. Untuk mencari aset yang sudah kita tambahkan ke my asset tadi, kita cari my assetnya di Windows, Package Manager, dan ini my asset. Nah, ini dia yang sudah kita tambahkan tadi, yang lainnya sudah saya tambahkan waktu itu. Kita download dulu, klik, lalu download. Nah, kalau sudah beres di download, maka tulisannya akan berubah menjadi import. Kita langsung import saja. Ini adalah tampilan ketika loading sedang mengimport. Nah, kita klik lagi import. Nah, ini tampilan setelah diklik import lagi. Nah, apabila sudah terimport, maka akan otomatis berada di sini, aset Grass Flower. Untuk selanjutnya, untuk penggunaan ini, selebih lengkapnya lagi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya ingin membagikan tutorial cara membuat objek dengan menggunakan terrain di Unity. Nah, mari kita simak video berikut. Pertama, kita akan membuat objek gunung. Sini kita bisa menambahkan paint terrain. Terus di sini dipilih rise or lower terrain. Setelah itu kita pilih brush yang ingin digunakan. Kita bisa menambahkan gunung. Nah, di sini kita bisa memperbesar gunung yang akan kita buat dengan cara mengklik kiri.
Nah, setelah itu kita bisa menambahkan tekstur pada objek kita kali ini. Kita akan menggunakan tekstur dan edit layer. Kita bisa create layer dan memilih warna yang cocok untuk kita gunakan. Sini saya memilih warna hijau, klik 2 kali dan warna dari objek kita sudah berubah jadi warna hijau. Jangan lupa di sini kita klik open untuk menambahkan tekstur normal agar terlihat lebih halus. Ini kita pilih warna ini. Oke. Selanjutnya kita di sini bisa membuat jalan atau tempat untuk orang melewati objek wisata yang akan sedang kita buat. Pertama kita pergi ke paint details, terus edit details, add grass texture. Untuk warna jalan kita pilih warna ini dan brush yang akan digunakan. Sini kita bisa menambahkan jalan. Nah, jalan sudah kita buat mungkin seperti ini ya. Selanjutnya kita bisa menambahkan pohon. Jadi kita ke paint trees dan add trees. Di sini kita pilih add tree. Terus kita tambahkan dengan objek yang telah kita download sebelumnya. Mungkin kita akan menggunakan pohon ini. Nah, di sini tinggal diklik saja ya. Kita tambahkan add dulu. Nah, sekarang kita tinggal pencet saja untuk memunculkan pohon. Bisa di brush seperti ini. Pohonnya bisa kita tambahkan di sepanjang pinggir jalan seperti ini. Nah, itu juga dengan di sisi lainnya.
Ya, mungkin itu saja tutorial dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.